Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Siti Pratamiantoyo dari Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Bab pertama, Hakikat Bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebarannya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar pedagang. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong pertumbuhan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar rapat pemuda pada tahun 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang, bahasa Indonesia dipakai sebagai lapisan masyarakat Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, cantum khusus pada bab 15 pasal 36. Jadi, dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai pemersatu masyarakat Indonesia, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai kebanggaan bangsa Indonesia, yang keempat untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia, dan yang terakhir adalah alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Yang terakhir adalah variasi bahasa. Ada beberapa variasi bahasa. Yang pertama adalah variasi bahasa lisan dan tulis. Yang kedua adalah variasi bahasa resmi dan tak resmi. Yang ketiga variasi bahasa dialektal. Yang keempat variasi bahasa kaum terpelajar. Yang kelima variasi bahasa bidang khusus. Yang keenam variasi bahasa baku dan tidak baku. Yang ketujuh variasi baku tulis dan baku lisan. Yang kedelapan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bab 2. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Oyvinden. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Oyvinden. Van Oyvinden merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, saja, dan huruf OE untuk menuliskan kata-kata guero, itoe, eumor. Yang kedua, ejaan Suwandi.
Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf OE diganti dengan U seperti pada kata guru, itu, umur. Dan kata ulang boleh tulis dengan angka 2 seperti anak-anak 2, berjalan-jalan diganti dengan huruf 2, ke barat-baratan, ke barat 2-an. Yang ketiga, ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, sidang pemutusan bahasa Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antara Indonesia dan Malaysia mengurungkan prisma ejaan ini. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan tersebut. Komponen-komponen ejaan. Materi ini disalin dari lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada 4 hal pokok yang disajikan dalam permen tersebut terkait dengan ejaan, yakni yang pertama adalah pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, dan keempat penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf ada pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan huruf kapital. Penulisan kata. Ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan, di, ke, dan dari. Partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata si dan sang. Pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah tanda baca titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyikat atau apostil. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti resuffle, shuttlecock, dan di amorphar ahum. Unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal itu, diusahakan ejaannya disesuaikan dengan pedoman umum pembentukan istilah edisi 3 agar bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Bab 3. Kata, istilah, dan diksi. Yang pertama, pengertian kata dan istilah. Pengertian kata. Kata atau ayat kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam suatu kalimat. Pengertian istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan
makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, sumber kata dan istilah. Sumber kata, pada dasarnya kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah serumpun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing seperti dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Farsi, Tamil, bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, dan juga dari bahasa Cina, Latin, dan Italia. Sumber istilah dapat berasal dari kosakata umum bahasa Indonesia, bahasa serumpun, dan bahasa asing. Tidak jauh seperti sumber kata. Yang ketiga adalah diksi. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak disampaikan. Diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Ada relasi makna. Relasi makna ada beberapa. Yang pertama, kesinoniman, kehomohiman, kepolesemian, kehiponiman, keantoniman, makna konotatif dan denotatif, ungkapan idiomatik, kata konkret dan abstrak. Bab 4, kalimat. Yang pertama adalah pengertian kalimat. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang mempunyai makna. Ungkapan dari pikiran dan prosa yang minimal terdiri dari satu subjek dan satu objek. Gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Yang kedua, unsur-unsur kalimat. Ada beberapa unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek, yang kedua predikat, ketiga objek, keempat pelengkap, dan yang terakhir adalah keterangan. Yang ketiga adalah jenis kalimat. Jenis kalimat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua. Yang pertama kalimat majemuk, yang kedua kalimat majemuk kompleks. Jenis kalimat yang kedua adalah kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Yang terakhir adalah kalimat inversi dan kalimat permutasi. Yang terakhir adalah kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Ada syarat kalimat efektif. Yang pertama, memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Yang kedua, harus menghemat kata. Yang ketiga, makna yang tepat. Yang keempat, kelogisan bahasa. Dan yang terakhir adalah menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku.